by the people. Wah, Kalau Soekarno tahu nggak apa? Apa? Soekarno. Banyak juga loh. Banyak. Oh, pidatonya. Jas merah. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Iya, itu Soekarno. Ya walaupun itu juga tidak asli ya. Gak asli ya? Nggak asli. Udah ada orang yang menyebut sebelumnya. Nah, cuman maksudnya Bung Karno itu tahu soundbite gitu loh. Apa yang mau dia tekankan itu. Misalnya Dan bisa menjadi buzz. Dan menjadi memori kolektif bangsa itu untuk sekian lama. Misalnya ketika dia mau menyebut tahun-tahun yang berbahaya, dia pilih tahun-tahun Tafib, tahun Vivere Pericoloso. Walaupun menurut orang Itali, bahasa Italinya salah itu, nyerempet bahaya kan gitu. Tapi menurut orang Itali secara gramatikal tuh kurang tepat katanya. Saya nggak ngerti juga. Tapi misalnya dia jas merah, Nawaksara. Jadi dia memberi satu poin, apa sih poin pidatonya tuh apa? Nah, belakangan ini kita nggak ngerti apa poinnya tuh apa. Malah bisa berubah-ubah. Hari ini beda, dan nggak ada bobotnya gitu loh. Mending diem. Mending diem sebenarnya. Kalau diem lebih berwibawa. Iya. Kayak Kim Jong Un ya. Nah, Pak Harto. Diem aja orang udah takut. Pak Harto tuh pidatonya dianggap oleh orang itu membosankan, menjemukan. Karena bahasanya tuh terukur. Nah, saya kan dapat dokumen dari Pak Murdiono. Jadi Pak Harto tuh kalau pidato itu ada speechwriter yang menyiapkan dulu. Misalnya pidato kebudayaan siapa, pidato agama siapa, ekonomi siapa. Masuk hukum siapa? ke Pak Sunarto kalau nggak salah di Seknek. Kemudian disaring lagi oleh Pak Murdiono dan terakhir disaring oleh Pak Harto sendiri, dicoret-coret oleh Pak Harto. Jadi setiap pidato, karena pidato itu kan menjadi jejak dari seorang pemimpin. Kalau di Amerika jadi buku. Oh, jadi buku. Aku punya bukunya banyak kok. Buku pidato presiden. Ya. Itu yang diambil dua tuh ada. Benar. Pidato presiden Amerika sangat terukur. Dia ahli-ahlinya, sastrawan itu hebat. Bisa buat belajar generasi muda. Pinyolnya juga ada. Apa? Didengerin pinyol. Ada ya? Ada. Pinyol pidato. Di Tommy kan ada American President. Jadi, di YouTube ada. Iya. Intonasi diperhatikan, panjang pendek, koma apa itu diperhatikan. Di YouTube ada. Kalau Kennedy speech terus lu setel gitu ya di rumah gitu, udah kayak zaman tahun 60-an. Kan gaya bahasanya kan beda kan? Iya. Khusus tuh. Ada itunya. Khas tahun 60-an. Jadi lihat pidato nya si siapa, Martin Luther King. Wah. Apa tentang apa namanya itu, dream itu. Wah, dahsyat itu pidatonya. Ada repetisinya, ada pengulangan dari beberapa kalimat, ada penekanannya, intonasinya naik turunnya. Kalau presidennya punya banyak literasi, terus dia punya penekanan. Dan kata-kata itu bisa menggerakkan orang. Pidatonya Churchill waktu kalau kita nonton sebenarnya minimal nggak usah D-Day. Dunkirk. Nah, ya. Minimal nggak usah menggerakkan, Mas. Minimal shifting paradigm. Minimal nggak usah menggerakkan. Orang tuh dengar pidato tuh tergerak, mau berjuang, ibaratnya mau berjihad, mau merelakan. Pidatonya Bung Tomo bisa menggerakkan orang. Oh ya, kalau itu mengajarkan. Ya kan, ajakan, gitu kan, udah hanya dari kata-kata itu orang bisa bergerak. Jadi kata-kata itu penting, narasi itu penting. Nggak cuman sebenarnya, Mas, ya, kata-kata itu tidak cuman untuk pemimpin, presiden. Iya. Dokter pun perlu, Mas. Oh iya. Dokter umum itu perlu. Dokter umum itu kalau akan dia sembuh. Iya. Kalau dia ngasih kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang seperti hipnoterapi ya. Iya, motivasi. Kalau dokter bilang 5 bulan lagi mati, ya mati orang itu. Karena dia akan selalu repetition terus di otaknya. Iya. Dan sama kita nih Tan Malaka, dia tuh memang yang menggerakkan tuh ya. Kalau dulu kan hampir semua pemimpin itu adalah
seorang pembaca yang rajin, dan juga seorang penulis yang rajin. Dan sama kita nih Tan Malaka, dia tuh memang yang menggerakkan tuh ya, kalau dulu kan hampir semua pemimpin itu adalah seorang pembaca yang rajin dan juga seorang penulis yang rajin. Rata-rata sejarawan. Rata-rata penulis buku, pemikir. Rata-rata sejarawan, Mas. Tapi siapa yang nggak nulis? Hatta banyak banget, Soekarno, Tan Malaka, Natsir, siapapun, Haji Agus Salim banyak, Rum, siapa, rata-rata menulis. Jadi dia memang mempunyai pemikiran dan pemikiran itu dia tuliskan. Terstruktur. Gitu. Jadi dia harus punya pemikiran. Bagaimana pemimpin tidak punya pemikiran? Apa yang mau dia capai? Karena pemikiran itulah yang menggerakkan, yang menjadi satu kredo dia untuk membawa sebuah society dari situasi begini ke situasi yang lebih baik. Pemimpin itu kan begitu, membawa komunitas rakyat bangsa dari sebuah situasi ini ke situasi yang dia kampanyekan, bahwa nanti kita akan makmur, kita akan ekonomi akan meroket dan sebagainya. Jadi akan mencapai kepada apa yang dia omongkan. Kalau katanya Rocky Gerung kan, lu sekolah tuh bukan berarti lu bisa mikir. Iya. Bukti lu pernah belajar. Bukti kalau lu pernah jadi, belajar. Jadi ada completion. Dia sudah melengkapi tahap-tahap dia belajar. Belum tentu dia bisa berpikir. Dia sudah mengikuti tahap-tahap di dalam proses belajar mengajar. Gitu. Nah, jadi dulu itu pemikir semua, memikir, dan mereka mempunyai imajinasi yang jauh. Tan Malaka itu NAR de Republik itu tahun 1925, bayangin, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah mengimajinasikan NAR de Republik. Dan nulisnya di kampung nih. Iya, orang pertama. Hatta tahun 28 sudah menulis Indonesia Merdeka dengan kata-kata Indonesia Merdeka, Indonesia Free. Saya ada buku aslinya, terbitan 1928 Hatta. Aku punya, Mas. Bung Karno tahun 30 baru Indonesia menggugat, masih duluan Hatta. Indonesia Merdeka. Indonesia menggugat ada kan misalnya? Ya, Indonesia menggugat tahun 30 pengadilan, tapi Indonesia Merdeka itu tulisan Hatta tahun 28. Umur 27 tahun, bayangin. Jadi milenial zaman dulu tuh nggak kayak milenial zaman sekarang. Milenial zaman sekarang ini dapat ruang guru. Pintu nyari celah. Iya, celah. 5,6 T lagi. Salam 5,6 triliun. Nah, jadi nyari lahan basah. Jadi zaman itu milenial tuh bayang umur 20-an, gila. Gitu. Syahrir. Pemikiran itu melampaui zamannya. Dan mereka tuh kan pembaca sekaligus penulis, itu masalahnya. Jadi nggak bisa bohong. Nah, kamu punya pemikiran apa? Gua nulis di WA lumayan lah. Zaman sekarang kan. Itu kalau dibukuin banyak banyak yang hilang. Iya, harusnya tuh banyak yang hilang. Aduh, nyesel. Skrip tuh. Ada juga kalau Donald Trump bisa dibuka Twitternya tuh. Loh, bayangkan Twitternya Donald Trump itu setiap Twitter langsung menjadi berita.
Bayangkan. Setiap tweetnya dia itu menjadi kebijakan. Either you like it or not. Ya? Iya. Dan bahasa memang segala-galanya. Iya. Haji Agus Salim kan waktu setelah kemerdekaan pernah diundang ke Leiden ya. Dia diwawancara oleh seorang mantan gubernur jenderal Belanda yang udah di sana ketika mereka. Dia bilang, kata Agus Salim, cuma saya tokoh kemerdekaan yang nggak pernah dipenjara, dia bilang gitu. Itu karena kelihayan saya memakai diksi, dia bilang, kata Haji Agus Salim. Iya betul. Berarti gua nggak lihai gitu ya? Ya perlu beberapa tahun lagi untuk seperti Haji Agus Salim. Gue paling sebel digituin tuh sama adik sendiri kadang-kadang, kamu makanya main politik yang apa? Yang smart dong. Jadi Soekarno nggak smart tuh karena dia di penjara. Enggak. Oh, kalau itu beda. Kalau ini itu namanya kriminalisasi. ini kriminalisasi. Tapi memang pada saat itu bisa digolongkan kriminalisasi kan ya? Kalau pemerintah Hindia Belanda terhadap para subversi. Iya, subversi ya. Yahudi dilarang masuk kabar. Ini otentik. Udah berubah ini. Sekarang udah rapi lah. Ini dua itu zaman perang dunia II. Ini artinya quote dari Jan Peter Johnson. Biarkan benak kita melayang dia terus. Ini waktu melawan Nazi. Jadi oleh orang dibikin oleh Makum itu. Ini barang tua semua. Ini ada yang muda. Ini mau cobain yang paling langka. Ini. Hah? Iya. Oh, bungku ya? Bungku. Nah, nanti aku liatin yang lain nanti. Top. Yang lainnya masih di sana, Mas? Masih banyak. Harusnya itu satu geng, Mas. Jangan bisa-bisa itu. Oh enggak, biar dia rame. Terus ini aku taruh di situ. Musolanya. Tempat duduknya dulu kan beda kan? Aku dapat di mana? Mana nggak ada lagi patung ini. Hitler, ini Churchill, Ini yang di gambar studio. Dibikin ininya ya. Ini Alta Di Conference. Alta Conference. Ini Hitler. Ini siapa? Jadi untuk melawan Karl Marx, Che Guevara. untuk melawan dia sendiri ini harus bertiga ya? Harus bertiga. Harus bertiga. Ini kan kita kan kalau library kan harus punya semua. Iya. Jadi Ini namanya literasi. literasi. Kalau di dapur literasi. Hidup ini. Nah, sini dulu aja nih. Ini cap-cap ini kenil. Ini suara Asia yang memberitakan proklamasi. Apa Nippon? Apa Jepang? Di Indonesia zaman itu Oh, punya orang Indonesia? punya di bawah jajahan Jepang. Mas, di scan dulu, Mas. Iya, ini aslinya. Jangan, scan dulu. Nah, Ini aslinya ya? Enggak, yang ini betul. Ini kan aslinya. ini. Ini kok di scan bisa gede banget. Ya kayak Mas Dani gitu, di repro lagi kan? Nah, ini nih. Ini. Gila, Bang, bisa di scan sini udah ya. Apa tuh hari lah? Kan di penjara lama tuh. Mokhtar Lubis. Dengan mesin tik ini saya tulis karya-karya sastra saya. Ahmad Tohari. Menulis tentang ini raja-raja Persia. Nah, aku taruh di situ Mesir paling tua dong. Nah, ini baru ini Persia. Ini penulis-penulis Soviet, Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, ini Hannibal, Hercules, Socrates. Oke, coba nih. Ini mesti di scan dulu nih kayak gini-gini nih. Belum pernah di scan ya, Mas ya? Belum. Harus scan dulu, Mas. Nih,
Selandia Baru 25. Duh, puluhan ribu aku punya. Bintang Betawi. Tahun 1904. Ini nih cetakan pertama nih, Muhammadiyah cetakan pertama, nomor 1 tahun 1 Pancaran Amal 36. Nah, ini prajurit nih, peta. Saat ini. Hah? Oh, satu ini ya. Nah, ini peta. Bayangin tuh, ini dari nomor 1 Jawa Baru. Ini mau dipasangin kayak gini. Pertanian. Ini Indonesia Merdeka nih, April 45 dari nomor 1. Jadi ada yang Pak Harto. Ada kata suni. Iya, Indonesia. Ya. Emang di sini ada kartu? Ada. Gue lihat di situ di pinnya. Nah, itu bro. Donald Trump. Ini fosil 2 juta tahun nih. Lihat mas, akhirnya nih. Kan waktu itu aku lihat Nasirun. Lihat tahunnya 1800-an. 1800-an. Ini daunnya daun apa? Ini ada nama ilmu. Dapat ini. Oh, nih segini dapat. Mas Fadli yang belum punya tau nggak? Nih. 1872. Kuat ya? Dikasih obat ya? Kita secukupnya. Itu pasti Persi ya? Ini Persi ya? Iya. Ini Soalnya baterainya nggak mau habis. Mau ngajak, mau nanti serius mau ngajak Lilo sama Ari Lasso ke sini. oh ayo dong. Ya kan? Bikin tayangan. Kalau Apa tongkatnya Agus Salim, Hatta, Rum. Udah lihat itu, tapi udah aku rapiin, sekarang udah bisa lewat sini. ini keren ya. Hah? Iya. Keren banget. Ini baju-bajunya udah aku ganti nih. Bajunya Hatta, Sahrir. Mesin tik sekarang aku taruh sini. Ah ini belum lihat nih mas. Bible tertua tahun 1500. 1500. Ngepel semua dah. 1500. Ini aku 1500. Nah, ini Al-Quran cetakan pertama. Ini mesin tik Subandrio dari Gunawan. 3 aku dapat Subandrio. Nah, ini keris sama Ujang. Di sini aku udah rapiin. Oh gitu. Kayak kalau versi siapa nih? Arnold Manamutu, Baswedan, ini Tuahahu itu Martina. Ini kalau nggak salah Samratulani atau Dr. Lupa. Aku ada, harus cek. Ini Marx. Ini kemarin waktu ke rumahnya Marx, kemarin aku nggak aku apa namanya? Iya, nggak ada Nggak ramai. dikasih. Ada aku ke rumahnya Marx itu menikmati. Marx itu ternyata orang kaya. Aku bilang dari mana proletar nggak ada.
Mas Ronggo Arsito ya. Ayo. Apa? Kalau Kontroversinya itu kan? aku tuh tidak a priori buku komunis itu paling banyak. Iya. Nah, bidang untung aku tuh kan sastra Rusia nggak bisa studi. Sistem ekonomi kan? Iya. Aslinya. Nah, Iya kan Mas ya? Dia dibawa ke politik setelah Lenin. itu aku pindahin ke situ Mas. Atung dulu tadi kan di situ. Aku order ini. Cuman Hatta waktu itu belum kacamatanya lupa, pakai kacamata asli. Atusan, tapi bukan yang toko-toko itu. Perjuangan, tema-tema Linggar Jati perjuangan. Tadi ada kanal YouTube. Belum, aku mau bikin. Itu Fadlizon official. Review-nya bikin berapa? Oh, review sekarang semua bikin. Review, terus si Fahri can change the world gitu. Word can change the world. Iya. Kata-kata tuh bisa mengubah dunia. Makanya lihat si siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy setiap pidato kata-katanya dahsyat. Kamera kan. Ya kan? Misalnya waktu dia pidato menjadi dilantik jadi presiden Amerika, sampai hari ini banyak orang yang hafal. Orang Amerika. Bukan hanya orang Amerika, seluruh dunia. Kata-katanya tuh misalnya civility is not a sign of weakness. Kesantunan itu bukan pertanda bahwa kita ini lemah. Never fear to negotiate and never negotiate our fear. Don't ask what your country don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Jadi Permainan diksinya gawat ya. gawat. Dan dia yang membuat pidato-pidatonya itu orang-orang paling hebat. Kalau nggak salah, yang dia minta untuk membuat pidato waktu dia terpilih jadi presiden Amerika itu adalah Robert Frost, penyair paling hebat zaman itu. Robert Frost itu. Gitu. Jadi yang membuat itu penyair. Churchill itu pidatonya, aku tuh ada bukunya tuh. Waduh, sampai coba bayangkan, pernah membayangkan Winston Churchill mendapat hadiah Nobel. Kira-kira Nobel apa? Kan pasti kita Nobel perdamaian kan? Iya, benar. Tidak, Nobel khusus sastra. Karena pidato-pidatonya. Kita kan juga. Please invest in my country itu terkenal banget loh. Ya kan? Iya, benar. Viral banget tuh itu, gila. Ada kaosnya tuh. Boleh juga bikin kaos Pak. Apa? Please invest to my country. Tapi sebenarnya bahasa itu kan Aku udah punya kaosnya. ya kita balik lagi ke bahasa ya. Jangan diterusin ke sana. Balik lagi ke bahasa, memang bahasa itu kan memang menjadi sebuah sign of intellectuality kan, bahasa itu kan. Orang itu kan bisa dilihat dari cara dia mengeluarkan kalimat-kalimat. Itu udah dimulai dari zaman Plato. Kalau Plato nggak pinter kan bahasanya nggak bagus-bagus kan. Plato, Socrates, Aristoteles ya kan. Oh, iya. Tiga orang itu diteruskan lagi sebenarnya ke Imam Ali. Sorry. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu kalau kita baca buku-bukunya dia, baca kalimat-kalimatnya, itu kalimatnya dahsyat-dahsyat Mas. Itu kan sebelum orang-orang Amerika itu. Iya. Kalau kita belajar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, gila. Iya. Maksudnya gini. Sejarah Islam hebat juga. Kenapa ada orang yang lebih mengutamakan Sayyidina Ali daripada Abu Bakar, Utsman? Ya, itu karena bahasa tadi itu. Bahasanya. Lebih ya, karena bahasa tadi itu Imam Ali, Sayyidina Ali lebih superior dibandingkan ketiga imam itu, gitu loh. Makanya ada orang yang kita nggak bisa ngelarang orang untuk lebih ngefans kepada Queen. Kenapa sih lo ngefans banget sama Queen? Kenapa nggak Rolling Stone atau kenapa nggak Bon Jovi? Ya itu masalah tadi itu ada salah satu hal-hal yang bisa membuat orang itu lebih menyukai Queen. Misalnya sofistikasi dalam musiknya gitu misalnya. Betul.
Nah ini juga sofistikasi dalam bahasa kan ada juga tuh Mas, ya kan? Iya. Nggak sembarangan dia mengeluarkan kata-kata kalimat gitu loh. Obligasi. Obligasi itu apa sih? Itu kan ngutang. Orang uangnya ada kok. Akhirnya ada ngedumel ini Jadi, obligasi. dan begini, Obligasi. kalau kita lihat pidato-pidato mereka itu, walaupun umurnya udah ratusan tahun, kayak Abraham Lincoln itu kan umurnya udah seratusan tahun lebih ya. Itu sampai sekarang orang masih mengenang. Aku tuh kemarin bulan Juli di Amerika, nyempetin mampir lagi. Dulu pernah mampir, tapi tahun 90 masih SMA, ke Gettysburg. Gettysburg ini salah satu puncak pertempuran antara utara selatan. Itu yang mati itu ribuan di sana dalam 3 hari. Antara orang utara sama orang selatan, ya kan? Robert E. Lee, Grant, segala itu yang terlibat dalam pertempuran. Ada kakak dengan adik, ada segala macam. 3 hari itu mati ribuan. Cuma Abraham Lincoln ketika mengalahkan selatan itu, dia pidato. Pidatonya cuman kalau nggak salah 2 menit. Tapi pidato dia sampai hari ini itu masih dikenang orang. Dahsyat pidatonya siapa, Martin Luther King. Ya kan? Itu ada bukunya tuh. Pidato-pidato yang mengguncang dunia. Nah, ada bukunya tuh. Nah, saya lihat lagi, saya baca lagi pidatonya Abraham Lincoln di mana? Di Gettysburg tuh, di lapangan Gettysburg tuh aku baca semua, dahsyat. Cuma 2 menit dia pidato. Tapi orang terkesima dengan 2 menit pidatonya itu. Fourscore dan bahasa ada tuh di ini di Google tuh. Coba ya. Ya retorikanya tingkat tinggi lah. 7 years ago, our fathers brought forth. Oh, jadi kalimat bahasa Inggrisnya aja udah kayak Shakespeare. Gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari seorang pemimpin itu udah kayak apa? Mantra. Gitu. Jadi nggak bisa seenak udelnya gitu loh. Karena itu menjadi jejak di situ. Jadi dia menjadi mantra yang menghidupi, yang merohi sebuah bangsa. Sampai dia mengatakan ujungnya itu yang paling terkenal. Yang cuma 2 menit pidato. Bahwa kita nih harus menjaga ini pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di situ si Abraham Lincoln itu ngomong Gettysburg Address. Tapi pemikiran itu lebih berbahaya. Ya. Karena pemikiran itu merasuki otak orang. Bisa shifting paradigm yang paling bahaya kan itu Mas. Shifting paradigm itu orang yang punya paradigma seperti ini ketika dia dengerin orang ngomong ini berubah bisa jadi. Iya. Dan itu memang salah satu kemampuan leader kan itu. Bisa merubah pemikiran orang. Ya, bisa merubah dari lu yang nggak percaya. Dari lu yang nggak percaya Mekah itu dulu di Petra, jadi agak percaya lah pertamanya. Jadi percaya. Itu shifting paradigm tuh namanya itu. Tapi ya udah. Nggak, yang lain aja. Mati, udah selesai. Malam ini udah selesai. Gede kan? Gede dulu. Rajin ya. Dia pakai ini. Gitu ya? Dia ini mantel. Pakai topi yang itu tuh Mas. Oh iya. Yang kayak gini. Topi khasnya orang-orang Balkan ya. Jadi kacau dan gempar. Kalau di Viking cuma Ragnar yang pakai kayak gini. Nah kalau kita punya anak kecil tuh emang lain. Nih, kalau kita mau syuting tentang federasi sama ini nih Mas. Udah lah, kayak gini-gini nih harus segera didigitize Mas. Iya bisa. Kita kan nggak pernah tahu suatu saat ada kebakaran atau apa-apa itu mau ngapain coba. Nah, Ya kan? Kita kan nggak bisa jamin. Digital ya sebenarnya. Iya.